warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Rini Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kategori 1 Angkatan 2, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Saya mengajar di SD Negeri 1 Munggahan, Kecamatan Erawoko, Kabupaten Wonogiri. Hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 6 dengan materi tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran 2. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dengan Mas Nail, ayo. Di tempat berdoa, siap, gerak, berdoa, dimulai. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, terjajah pulau-pulau, selalu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Bagi kalian anak, tahukah kalian apa makna yang terkandung dalam lagu dari Sabang sampai Merauke? Kecintaan terhadap tanah Iya air. betul, kecintaan terhadap tanah air yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tentunya dari Sabang sampai Merauke itu terdapat banyak sekali perbedaan dan kita harus menghormati perbedaan. Jadi menceritakan tentang
kecintaan kita terhadap tanah air. Begitu juga dengan kita juga harus mencintai tanah air, dimulai dari lingkungan kita, lingkungan yang paling kecil. Contoh kecil adalah kalian sekarang berada di mana? Di ruang kelas. Kalian juga harus mencintai kelas kalian dengan cara, kalau pagi-pagi kalian pasti membersihkan. Ada piket kelas. Kelas harus terlihat bersih, terlihat rajin. Itu tandanya kalian mencintai kelas kalian. Baiklah anak-anak, ingatkah kalian apa yang telah kita pelajari di pembelajaran kemarin? Ayo. Tentang kebersihan lingkungan. Tentang apa lagi? Kecintaan terhadap lingkungan. Juga tentang kepedulian. Sekali. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, pembelajaran 2, masyarakat peduli lingkungan. Sini ada ngumpul bahasa Indonesia, SPDP dan IPA. Nanti kita akan memperkirakan informasi yang akan diperoleh dari teks non-fisik, kemudian memahami interval nada, dan juga menghubungkan ciri kertas antara laki-laki dan perempuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah membaca teks Kampung Ramadjati, anak-anak akan mampu menganalisis 3 informasi penting dalam teks tersebut. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi dan akan menyimpulkan informasi penting dari teks non-fiksi Kampung Ramadjati. Kemudian anak-anak akan menyimpulkan tentang pengertian interval, kemudian akan menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan, juga mengamati pengamatan PPT ciri-ciri masa puber siswa. Kemudian masa puber, jadi kalian bisa menganalisis ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan benar. Kalian juga akan melaporkan hasil pengamatan terhadap ciri-ciri masa puber siswa dengan benar. Sebelum memulai melanjutkan pembelajaran, marilah kita biar bersemangat ya. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Baiklah, anak-anak. Sekarang Bu Guru punya sebuah gambar ya. Kalian akan mengamati gambar berikut. Nah, ini gambar apa? Lingkungan yang Apa yang kalian lihat di papan tulis? Lingkungan yang kumuh. Kemudian lingkungan yang kotor. Kemudian sampah-sampah yang berserakan. Apa di sini nanti berkaitan dengan gambar di depan ada tentang teks Kampung Ramadjati. Anak-anak, siapa yang ketika kalian di hari Minggu atau di hari libur bekerja bakti? Saya. Bekerja bakti membersihkan apa saja? yang kotor, Mungkin sampah yang berserakan. bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kalian bisa membersihkan rumah ya. Biasanya kerja bakti dilaksanakan di hari libur. Tugas kamu apa saja? Tugas anak-anak apa saja? Menyapu. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan lingkungan rumah, dan menyirami bunga, kemudian membersihkan selokan, apa lagi? Mencabut rumput, dan masih banyak lagi yang bisa kalian kerjakan ketika kita melaksanakan kerja bakti yang tentu saja biasanya dilaksanakan di hari libur. Itu ya anak-anak. Dalam bekerja bakti
waktu kita bekerja bakti. Cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi, bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dari ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi, bersama ayah ibuku, menyirangi taman bunga. Apa isi lagu Aku Cinta Lingkungan? Apa isinya? Apa isinya? Lagu ini isinya apa? Kecintaan terhadap lingkungan. Bagaimana kalian mencintai lingkungan kalian? Dengan cara membersihkan dari sampah, merawat tanah, menanami bunga dan sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian lagu Aku Cinta Lingkungan ini coba Mas Pak. Tahukah anak-anak lagu Aku Cinta Lingkungan ini memiliki interval nada berapa? Satu, setengah, satu, setengah. Dengan tanggal nada C sama dengan Do. Seperti itu. Kemudian tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan tangga nada dan interval nada? Sudah tahu belum? Kalau kalian belum tahu, marilah kita pelajari bersama-sama. Perhatikan ya. Nah, perhatikan anak-anak. Tangga nada. Ayo, apa pengertian tangga nada, Febi? Tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Ya, tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat tingginya. Nah, ayo, tangga nada itu terdiri dari berapa nada? Dari 7 nada yang bunyinya berbeda-beda antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu. Nah, tangga nada terdiri dari 7 nada yang bunyinya berbeda-beda. Antara nada satu dan nada lainnya itu tingginya berbeda dan memiliki jarak yang tertentu. Kemudian apa yang disebut dengan interval nada? Apa Lip? Nah, jarak antar nada itu disebut dengan interval nada. Jadi kalian sudah paham ya? Apa yang dimaksud dengan interval nada, yaitu jarak antar nada. C dan D bernilai berapa? 1. Dan nada B, F, dan nada C. Kedua nada tersebut harus dinaikkan setengah nada menjadi bis dan cis. Jadi yang di bawah kita baca ya. Yang adalah D sama-sama E, bis, D, A, D, cis, D. nama-nama dalam interval nada. Interval nada juga disebut apa? Selang nada. Selang nada. Nada. Selang nada itu ada nama-namanya. Sebuah tanda
jatuh. Baiklah anak-anak, kalian sudah memahami ya apa yang disebut interval nada? Tadi apa? Jarak antar nada. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham tentang interval nada dan nama-namanya, nama jaraknya ya. Sekali lagi supaya kita lebih bersemangat, kita nyanyi lagi ya. Aku 1, 2, 3. Aku cinta lingkunganku, anak yang pandai cinta lingkungan. Baiklah anak-anak, menjaga kebersihan itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Misalnya bekerja bakti bersama, itu tadi termasuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Peduli lingkungan itu adalah tanggung jawab siapa? Kita semua. Tanggung jawab kita semua, dari anak-anak, dari remaja maupun orang tua. Bukan hanya orang tua saja yang bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan, tapi juga anak-anak sebagai seorang remaja. Di usia kalian yang menginjak remaja itu nanti kalian akan mengalami yang namanya apa? Pubertas. Kita lihat ya. Nah, manusia mengalami tahapan pertumbuhan. Yang pertama dari apa dulu? Bayi. Kalian dulu pernah bayi ya? Dulu terlahir bayi dulu. Kemudian setelah bayi kalian akan menjadi balita. Balita itu apa? Bawah 5 tahun. Kemudian akan menjadi anak-anak. Pubertas antara laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Ketika laki-laki biasanya memasuki usia pubertas di usia berapa, Pep? 14 sampai 17 tahun, dan perempuan di usia 9 sampai 14 tahun. Pubertas ada ciri-cirinya. Apa aja? Ada ciri primer dan ciri sekunder. Kemudian kalau perubahan sekunder apa? Terusnya? Perubahan sekunder adalah perubahan yang terlihat atau disebut juga perubahan. Iya, betul sekali. Perubahan sekunder adalah perubahan yang terlihat atau disebut juga perubahan fisik. Bagaimana ya ketika kita telah memasuki masa pubertas? Perhatikan anak-anak. Kalau anak-anak telah memasuki masa pubertas, kita harus mengisi dengan hal-hal yang positif. Contohnya apa saja? Kegiatan rutin berolahraga. Nah, berolahraga. Kemudian Membaca buku untuk menambah pengetahuan. Iya. Iya. Yang dapat kalian lakukan ketika kalian telah memasuki masa pubertas, tentu saja yang pertama harus mendekatkan diri dengan Allah. Apa? Kalian harus mendekatkan diri dengan Allah, berdoa, mendekatkan diri Allah, memperbanyak beribadah. Agar apa? Agar kalian tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terjerumus pada pergaulan yang bebas. Kemudian kalian bisa mengisinya lagi dengan kegiatan berolahraga. Kemudian bisa mengisi lagi dengan kegiatan apa? Membaca buku untuk menambah pengetahuan. Seperti itu, dan ilmu. Agar itu tadi kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Karena ketika remaja itu sudah memasuki masa pubertas, organ reproduksi itu siap untuk bereproduksi. Ya. Adakah yang ingin kalian tanyakan?
pertama kita menerangkan tentang teks Rawajati, interval nada, dan kemudian pubertas. Budi Kati akan membentuk dua kelompok. Kalian anak-anak akan dibagi menjadi dua kelompok. Ini nanti kalian mau menamakan kelompok kalian apa? Kelompok Cherry. Kemudian yang ini kelompok apa? Nanas. Kelompok Cherry dan kelompok nanas. Rupanya kalian suka buah-buahan ya? Suka. Sekarang kalau anak-anak membentuk satu kelompok, mejanya tolong dibentuk kelompok. Didekatkan. Ini dilempar sini. Ya. Laki-laki dan perempuan. Bu Rini membagikan film Bekerja Peserta Didik. Di sini tolong diskusikan, kemudian salah satu menulis kelompok apa, kemudian anggota kelompoknya siapa. Tolong ya. Anggota kelompoknya siapa? Terus di situ kelompok nanas. Anggotanya siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kelompok Cherry. Kelompoknya siapa ditulis? Kelompok Cherry. 1 siapa? 2 siapa? Kemudian kalian mulai berdiskusi. Tentang cara pengolahan sampah yang tepat dan juga tentang perbedaan ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Setelah selesai nanti kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Salah satu mewakili presentasi. Kelompok Cherry sudah selesai? Belum. Sudah selesai ya? Ya. Selesai semua? Sudah. Kalian sudah menulis di LKPD? Sudah siap mempresentasikan di depan kelas? Siap? Siap. Sekarang kelompok nanas terlebih dahulu. Presentasikan hasil kalian di depan kelas. Cara pengolahan sampah warga Kampung Rawajati. 1. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dikumpulkan dan diolah menjadi kompos yang berguna untuk penumbukan tanaman. 2. Warga membuat lubang biopori untuk menampung sampah organik sehingga tidak menimbulkan bau sampah. 3. Sampah anorganik seperti botol plastik, botol kaca, besi, dan lain-lain dikumpulkan dan dijual sehingga menambah penghasilan sebagai diolah menjadi aneka kerajinan bernilai jual. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Presentasi kelompok nanas. Yang pertama tadi apa? Campuran sampah dapur dan sampah kebun dikumpulkan dan diolah menjadi kompos yang berguna untuk penumbukan tanaman. Ya, sampah dapur dan sampah kebun dikumpulkan dan dijadikan kompos.
yang kedua, warga membuat lubang biopori untuk apa? Mencegah bau sampah. Kemudian yang ketiga, Sampah anorganik seperti botol plastik, botol kaca, besi, dan lain-lain dikumpulkan dan dijual sehingga menambah penghasilan sebagai diolah menjadi aneka kerajinan bernilai jual. ya jadi sampah ada botol-botol dan sebagainya itu nanti dikumpulkan, dijual ke rosok ya, itu nanti bisa menambah penghasilan dan bisa juga dibuat kerajinan yang mempunyai nilai jual. Sama mana Pak? Ini salah deh. Sudah ya, tepuk tangan untuk kelompok nanas dulu. Kelompok Ceri mau menanggapi tidak? Ya, apa? Lubang biopori selain mengurangi bau sampah juga menyuburkan lingkungan sekitarnya sehingga bisa kita manfaatkan untuk menanam sayur-sayuran seperti cabai, tomat, bayam, dan lain-lain. Ya, baik. Jadi lubang biopori tadi selain untuk mencegah bau busuk sisa makanan, juga untuk menyuburkan tanah di sekitarnya, sehingga tanah di sekitarnya akan menjadi subur. Kita bisa memanfaatkan untuk menanam cabai, tomat, terong, bayam, dan sebagainya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok nanas. Ya udah. Kemudian kelompok Ceri, siapa yang mau mempresentasikan? Perbedaan ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan. Ya. Laki-laki 1. Mengalami ibu basah. 2. Suara membesar atau lebih berat. 3. Bahu tumbuh dan membesar. 4. Dada menjadi lebih membesar. 5. Otot tubuh mulai terbentuk. Sedangkan perempuan 1. Mengalami menstruasi. 2. Suara lebih nyaring dan lembut. 3. Payudara mulai tumbuh dan membesar. 4. Pinggang nampak melebar. 5. Perut mulai nampak halus. Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok Ceri. Adakah kelompok nanas ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Ya, Pak. Laki-laki dan perempuan memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu otot kelamin mulai berbukti muncul, bau badan dan jerawat. Ya, selain perbedaan ciri-ciri pubertas, ada juga persamaan antara laki-laki dan perempuan seperti yang disampaikan oleh kelompok nanas. Sama-sama apa? Sama-sama. Nah, organ kelamin sudah berfungsi, tumbuh rambut di daerah-daerah tertentu, kemudian munculnya jerawat, bau badan, dan sebagainya. Tepuk tangan untuk kelompok Ceri. Kita kumpulkan hasil kerja anak-anak per kelompok dari kelompok nanas dan juga kelompok Ceri. Silahkan kembali ke tempat masing-masing meja. Setelah anak-anak berdiskusi dan menyampaikan hasil diskusi kedua, ini akan memberikan evaluasi. Kerjakan dengan teliti. Beri nama dan nomor absen. Kemudian jawablah dengan tepat. Kalian pilih pertanyaan yang mudah dahulu. Sudah selesai? Bentar lagi, Bu. Kalau sudah selesai, kumpulkan ke depan. Terus nomor absen ya. Ini. Ya. Anak-anak sudah selesai mengerjakan soal evaluasi yang ini berikan pada kalian. Anak-anak, ada
yang kita dapatkan tentang apa tadi? Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian ciri-ciri pubertas. Kemudian ya, apa lagi? Apa Pep? Pengertian interval nada adalah jarak antar nada. Iya, pengertian interval nada. Jadi banyak sekali yang sudah kita pelajari hari ini. Ya anak-anak, ada banyak sekali tentang kebersihan, tentang masa ciri-ciri pubertas, tentang interval nada. Kita juga belajar menyanyikan lagu Aku Cinta Lingkungan. Dan kalian pasti senang semua ya. Baiklah anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita di hari ini. Sebelum anak-anak pulang, guru akan memberikan PR ya. PR-nya berdiskusi. Kalian berdiskusi dengan orang tua kalian di rumah. Berdiskusi tentang apa? Tentang masa puber. Kalian bisa mengamati anak-anak di sekitar kalian. Tuliskan namanya, ya, umurnya berapa, kemudian ciri-ciri puber bagaimana dan sebagainya. Kita bernyanyi dulu, tasnya ditaruh dulu, semua berdiri. Nah, kita menyanyikan lagu Gundul Pancul dengan gaya 1, 2, 3. Terima kasih tepuk tangan. Ya. Sudah selesai pembelajaran kita di hari ini. Sebelum pulang, siapkan dulu Mutia. Yuk, siapkan. Siap-siap doa dimulai. Berdoa selesai kepada guru Mantra Gerak. Selamat siang anak-anak. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Pulang